Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat M Huda, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan dalam usahanya. Bertemu lagi di channel ini dengan saya Rifki M Huda. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kisah lengkapnya? Dan apakah kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut? Mari kita simak kisahnya di dalam video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Lalu aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kita agar teman-teman kita sama-sama mendapat manfaat dari channel ini. Amr bin As merupakan salah satu tokoh Quraisy yang paling gencar menghalangi dakwah Nabi SAW dan menyiksa orang-orang lemah yang masuk Islam. Karena itu, Nabi SAW sempat berdoa kepada Allah agar menurunkan azab kepada 3 orang, yang salah satunya adalah Amr bin As. Tetapi, kemudian turun ayat yang melarang Nabi SAW melakukan hal itu, yakni mendoakan keburukan bagi manusia. Surah Al-Imran ayat 128. Amr bin As memiliki kemampuan yang tinggi di bidang politik dan strategi. Karena itu, ia menyadari bahwa dengan dikukuhkannya perjanjian Hudaybiyah, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW akan mencapai ketinggian yang tidak mungkin bisa dibendung lagi oleh orang Quraisy. Tetapi, dengan pengamatan dan prediksi tersebut, ia belum cukup untuk membawanya ke dalam Islam. Ia justru berkata kepada teman-teman dekatnya, "Marilah kita bergabung dengan Raja Najasyi di Habasyah dan menjadi anak buahnya. Jika Muhammad menang atas kaum Quraisy, kita sudah ada di sisi Najasyi. Tetapi jika kaum kita yang menang, maka kita adalah orang yang telah mereka kenal. Tidak ada sikap yang muncul dari mereka kecuali kebaikan saja." Teman-temannya itu menyetujuinya. Amr bin As memang telah cukup dikenal oleh Najasyi, Raja Habasyah, karena ia pernah menjadi duta kaum Quraisy ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Ia memanfaatkan hubungan baiknya ini agar bisa terselamatkan. Ketika pertentangan dua kubu kaum Quraisy dan orang-orang Islam makin memuncak, Amr membawa kulit-kulit yang disamak, salah satu barang yang sangat disukai oleh Najasyi, sebagai hadiah dalam jumlah yang cukup besar. Setibanya di Habasyah dan bersiap menghadap Najasyi, tampak utusan Nabi SAW, yaitu Amr bin Umayyah Ad-Damiri, masuk menemui Najasyi berkaitan dengan keberadaan Ja'far dan Abu Thalib dan kaum muhajirin lainnya di Habasyah. Setelah Amr bin Umayyah keluar dari majelis Najasyi, Amr bin As memasuki ruangan. Ia bersujud seperti yang selama ini dilakukannya, dan Najasyi menyapanya, "Selamat datang sahabat karibku. Apakah engkau membawa hadiah dari negerimu untukku?" Ketika Amr menyerahkan hadiah kulit-kulit tersebut, tampak sekali kegembiraan dan ketakjuban Najasyi, apalagi jumlahnya cukup banyak. Pada saat melihat utusan Nabi SAW datang, muncul niat Amr untuk membunuh sahabat Nabi SAW itu. Maka ia berkata kepada Najasyi, "Wahai tuanku, aku melihat seorang lelaki yang baru keluar dari majelis ini. Ia adalah utusan dari lelaki yang menjadi musuh kami. Serahkanlah ia padaku untuk dibunuh. Karena lelaki itu, Muhammad, telah banyak menghina dan melecehkan pemuka-pemuka kami." Mendengar permintaan Amr ini, Najasyi sangat marah dan Amr menangkap ekspresi itu dan ia sangat ketakutan. Kalau saja saat itu bumi terbelah, rasanya ia ingin memasukinya agar terhindar dari kemarahan Najasyi. Karena itu, ia buru-buru berkata lagi, "Tuanku, demi Allah aku mengira Tuan tidak menyukai permintaanku." Najasyi berkata, "Apakah engkau meminta aku menyerahkan utusan dari seorang lelaki yang didatangi malaikat Jibril, sebagaimana ia datang kepada Musa
agar engkau bisa membunuh utusan itu." "Wahai Najasyi, apakah ia memang orang yang seperti itu?" tanya Amr. Amr bin As tentulah tidak mengerti bahwa telah beberapa hari lamanya utusan Rasulullah SAW tersebut tinggal di Habasah, dan salah satu misinya adalah membawa surat beliau untuk menyeru Najasyi memeluk Islam, dan ia telah menyambutnya dengan tangan terbuka. Bahkan Najasyi telah mewakili Rasulullah SAW melamar Ummu Habibah binti Abu Sufyan untuk menjadi istri beliau. Najasyi berkata, "Kecelakaan bagimu, hai Amr. Taatilah aku dan ikutilah dia, yaitu Rasulullah SAW, karena sesungguhnya dia berada di atas kebenaran, dan dia akan memperoleh kemenangan dari siapapun yang menentangnya, sebagaimana Musa bin Imran memperoleh kemenangan atas Fir'aun dan bala tentaranya." Mendengar ucapan Najasyi ini, seperti ada kilat yang menyambar hatinya, tetapi sekaligus membuka mata hatinya, hingga hidayah Allah masuk meneranginya. Amr berkata kepada Najasyi, "Maukah engkau membayat aku atas Islam untuknya?" "Baiklah," kata Najasyi, dan ia berbayat untuk memeluk Islam. Amr keluar dari majlis Najasyi dengan pandangan tentang Nabi SAW yang jauh berbeda dengan ketika ia memasukinya. Tetapi ia masih menyembunyikan keislamannya dari sahabat-sahabatnya yang menunggunya di luar, dan mengajak mereka kembali ke Mekah. Dengan dalih misinya gagal, ia berencana menemui Nabi SAW di Madinah untuk menyatakan dan mengukuhkan keislamannya. Beberapa hari kemudian, di suatu pagi yang masih cukup gelap, Amr bin As meninggalkan kota Makkah menuju Madinah hingga tidak ada orang yang mengetahuinya. Tetapi ketika sampai di Haddah, suatu tempat antara Makkah dan Taif, Amr melihat dua orang telah berjalan mendahulunya meninggalkan kota Makkah. Ketika keduanya beristirahat, salah satunya dari mereka menambatkan tunggangannya, dan satunya lagi masuk ke dalam kemah. Setelah makin dekat, ternyata orang itu Khalid bin Walid. Amr pun bertanya, "Hendak kemana engkau, hai Abu Sulaiman?" Khalid menjawab kalau akan ke Madinah menemui Nabi SAW untuk masuk Islam. Tak lama kemudian, orang yang di dalam kemah keluar, ternyata Utsman bin Thalhah. Amr gembira sekali karena bertemu dengan teman seperjuangannya ini di dalam kekafiran, yang bermaksud sama-sama untuk memeluk Islam. Mereka pun sepakat untuk bersama-sama menyampaikan baiat keislamannya di hadapan Nabi SAW. Mereka bertiga sampai di Madinah di awal bulan Safar 8 Hijriah selepas asar. Mereka mendekati masjid Nabi SAW. Tampak kegembiraan Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya melihat kedatangannya. Beliau bersabda, "Melepas jantung-jantung hatinya kepada kita." Terdengar sahabat lain berkomentar, seluruh penduduk Mekah akan tunduk kepada beliau karena dua lelaki ini. Amr merasa bahwa yang dimaksud dua orang itu adalah dirinya dan Khalid bin Walid. Pertama, Khalid bin Walid yang berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Amr menyusul dan diikuti oleh Utsman bin Thalhah. Amr berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berbaiat kepadamu agar diampuni dosa-dosaku yang terdahulu." Nabi SAW bersabda, "Wahai Amr, berbaiatlah karena sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa yang terdahulu, dan hijrah juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu." Subhanallah, begitulah kisah Amr bin As, bagaimana cara beliau memeluk Islam, bagaimana cara beliau menentang Islam, tetapi atas hidayah Allah Subhanahu wa taala beliau bisa masuk ke dalam Islam. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.